Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zalfa Baida dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada cerita hikayat Indra Bangsawan. Nah, untuk cover bukunya, ini dia. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke unsur intrinsik dari cerita hikayat yang berjudul Indra Bangsawan. Yang pertama dari unsur intrinsik yaitu tema. Nah, tema yang diambil dari cerita hikayat Indra Bangsawan yaitu tentang perjuangan hidup seorang pangeran yang penuh cobaan, dengan pesan bahwa kesabaran, keberanian, serta kebaikan hati akan membawa seseorang menuju kebahagiaan dan kemuliaan. Nah, yang kedua di sini ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Indra Bangsawan sebagai tokoh utama, memiliki sifat berani, sabar, baik hati, dan tabah menghadapi cobaan. Yang kedua ada Syahperi, yaitu memiliki sifat bijaksana, sakti, dan suka menolong. Yang ketiga ada Raja atau ayah dari Indra Bangsawan yang bernama Indra Bungsu, memiliki sifat tegas dan berkuasa. Yang keempat ada Ratu, yaitu ibu dari Indra Bangsawan yang bernama Tuan Putri Siti Kendi yang memiliki sifat lembut dan penuh kasih sayang. Yang kelima ada Nenek Raksasa yang memiliki sifat menolong dan baik hati tapi sedikit licik. Yang keenam ada Putri Ratnasari, yaitu istri dari Syahperi yang memiliki sifat penyayang dan berhati lembut. Lalu selanjutnya ada Tuan Putri Dewi Ratnasari di sini sebagai istri dari Indra Bangsawan yang memiliki sifat cerdas, baik dan setia. Lalu di sini ada Raja Kabir yang memiliki sifat berkuasa dan keras kepala. Lalu ada anak-anak raja 9 orang yang memiliki sifat gagah dan suka menantang. Selanjutnya di sini untuk tokoh antagonis ada 2, yaitu Gurda yang memiliki sifat kuat, gagah, dan menakutkan, digambarkan seperti burung besar. Dan yang terakhir ada Buraksa, memiliki sifat jahat dan digambarkan seperti monster berkepala 7. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alur atau plot yang ada di dalam cerita hikayat Indra Bangsawan. Jadi, cerita ini tuh terdapat alur maju, yaitu cerita berjalan dari awal hingga akhir secara berurutan. Nah, jadi cerita ini tuh dibuka dengan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dan istrinya yaitu bernama Putri Siti Kendi. Nah, mereka ini mendapatkan 2 anak kembar laki-laki, yang satu bernama Indra Bangsawan dan satu lagi Syahperi. Di sini digambarkan atau diceritakan bahwa mereka dua-duanya ini sangat amat pandai mengaji dan jago di dalam bidangnya masing-masing. Nah, di situ akhirnya membuat raja bingung bahwa siapa nanti yang akan meneruskan tahtanya. Nah, hingga suatu saat raja mendapatkan mimpi, yaitu siapapun yang mendapatkan buluh perindu atau suling ajaib akan menjadi raja berikutnya menggantikan dia gitu. Nah, lalu akhirnya raja tersebut pun menceritakan kepada anak-anaknya. Nah, sehingga anak-anaknya pun menyetujui dan dimulailah petualangan mereka. Di sini tidak hanya menceritakan tentang perjuangan Indra Bangsawan saja, tetapi juga ada perjuangan dari Syahperi walaupun tidak terlalu banyak. Di sini Syahperi itu setelah mereka berdua terpisah di dalam hutan karena adanya badai yang sangat hebat, di sini Syahperi itu datang dan menemui sebuah istana yang kosong dan sepi. Nah, di situ ia bertemu dengan perempuan yaitu Putri Ratnasari. Nah, di situ Putri Ratnasari pun menceritakan bahwa kenapa istana ini bisa sepi dan kosong karena mereka semua ini lagi ngumpet gitu dari Gurda. Gurda di sini tuh digambarkan seperti burung besar gitu. Nah, akhirnya tidak lama setelah diceritakan tersebut, datanglah Gurda tersebut. Nah, akhirnya dengan keberanian Syahperi, ia pun memanah si Gurda tersebut dan hingga Gurda tersebut pun mati. Lalu karena Putri Ratnasari melihat keberanian si Syahperi, akhirnya ia pun menikah dengan si Syahperi tersebut. Selanjutnya cerita berpindah ke Indra Bangsawan. Setelah ia berpisah dengan saudaranya di dalam hutan karena ada badai tersebut, disinilah dimulai cerita perjalanan dari Indra Bangsawan. Di dalam dari situ ia menemukan ada sebuah goa, lalu ia memasuki goa tersebut. Dan di dalam goa tersebut terdapat raksasa yang membantu perjalanan Indra Bangsawan akhirnya mendapatkan buluh perindu. Tetapi di sini si raksasa tersebut malah menyuruh Indra Bangsawan untuk menyelamatkan Putri Dewi Ratnasari karena ia diancam akan diambil oleh Buraksa. Jadi Buraksa di sini itu digambarkan monster berkepala 7. Nah, untuk ending ataupun bagian akhir dari cerita hikayat ini yaitu happy ending atau menyenangkan karena Indra Bangsawan di sini akhirnya menikah dengan Putri Dewi Ratnasari setelah ia menyelamatkan putri tersebut. Dan ia juga yang mendapatkan buluh perindu tersebut sehingga ia yang akan menjadi raja di masa depan. Nah, selanjutnya di sini ada latar. Nah, latar tempat yang ada dalam hikayat cerita ini itu ada kerajaan Kobat Syahrial, lalu ada hutan, lalu ada istana Putri Ratnasari, lalu ada goa, lalu ada negeri Antah Berantah dan istana Tuan Putri Dewi Ratnasari.
Nah, untuk sudut pandang yang ada di cerita ini itu memakai sudut pandang orang ketiga, karena pengarang mengetahui pikiran, perasaan, dan peristiwa yang dialami setiap tokoh. Nah, selanjutnya di sini ada amanat. Amanat dari Hikayat Indra Bangsawan menyampaikan bahwa manusia harus selalu berpegang pada nilai kebaikan, kesetiaan, dan keberanian. Indra Bangsawan di sini digambarkan sebagai tokoh yang tabah menghadapi berbagai ujian, berani melawan kejahatan, dan setia kepada orang tua serta cintanya. Untuk gaya bahasa yang dipakai di dalam hikayat ini yaitu menggunakan bahasa klasik Melayu dan menggunakan majas hiperbola. Nah, untuk contoh kalimatnya itu ada di sebelahnya. Selanjutnya, saya akan membahas faktor ekstrinsik yang ada di dalam cerita Hikayat Indra Bangsawan. Tetapi karena tidak mengetahui siapa penulisnya, jadi saya di sini langsung menampilkan faktor sosiologis atau kemasyarakatan yang ada di dalam cerita hikayat ini. Jadi, secara sosiologis, Hikayat Indra Bangsawan mencerminkan kehidupan masyarakat Melayu klasik yang masih menjunjung tinggi sistem kerajaan, hierarki sosial, nilai kepahlawanan, kepercayaan pada hal-hal goib, serta pentingnya restu orang tua ataupun guru. Nah, sesuai dengan karakteristik hikayat, yaitu kemustahilan dan tokoh sakti, latar istana sentris, alurnya yang berbingkai, serta bahasa arkais atau Melayu lama. Yang terakhir ada moral. Nah, hikayat ini menekankan budi pekerti seperti hormat kepada orang tua, selalu sabar, berani, jujur, setia, adil, serta meyakini bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.